Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, ada dua kelompok orang-orang di kursi penonton yang lebih ekstrim. Bahkan beberapa dari mereka mengambil resiko dan memasang taruhan besar pada Zhonggu. Meskipun pihak Zhonggu kemungkinannya terlalu tinggi, namun melihat Tianxun yang terluka parah dan berlumuran darah, pada saat yang sama mereka juga melihat Xiao yang masih berdiri, sehingga situasi pertempuran telah mengalami perubahan luar biasa. Tapi tidak ada yang mengharapkan bahwa adegan ini akan terjadi. Bahkan Yuyan yang melihat pertarungan ini, dia mengangkat alisnya dan matanya indah menatap Xiaoyan dengan bingung. Aura yang dipancarkan orang jauh lebih lemah dari lawannya. Meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, seharusnya saat keduanya bertarung dalam domain Dewa Abadi, langkah ke-9 keabadian Kaisar seharusnya memiliki keunggulan absolut. Tanpa diduga, kekuatan langkah 9 keabadian Kaisar gagal mengalahkannya. Memikirkan hal ini, Yuyan juga memiliki tatapan penasaran di matanya. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhonggu di samping dengan rasa ingin tahu. Namun sepertinya Zhonggu terlihat sangat bersemangat, bahkan tubuhnya yang di kursi terlihat gemetar terus-menerus. Melihat itu, Yuyan sedikit mengernyit dan menatap Xiaoyan lagi. Tatapan matanya bahkan memperhatikan tanda budak di leher Xiaoyan. Budak dewa ini yang sangat kuat. Tapi bagaimana Yonggu bisa mendapatkan budak dewa ini yang memiliki kekuatan seperti itu? Jadi pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Meskipun dia berpikir dalam hatinya, tapi Yuyan tidak bergerak sedikit pun. Sepertinya dia berencana untuk terus membaca. Pertarungan antara keduanya yang akan segera berakhir, dan dia ingin melihat apa lagi yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang Xiaoyan juga terluka parah, meskipun dia hampir tidak bisa berdiri sepenuhnya dan harus bergantung pada kekuatan dari avatar dewa aslinya untuk memberikan dukungan fisiknya yang sangat kuat. Jika tidak, mungkin nasibnya hanya akan lebih tragis daripada nasib Tianxun sekarang. Pada saat ini, Xiaoyan bernafas dengan cepat, namun hampir semua energi, darah dan kekuatan abadi di tubuhnya terkuras, sehingga kecepatan pemulihannya tidak lebih cepat dari Tianxun. Tepat ketika Tianxun melihat Xiaoyan masih bisa berdiri, dia hanya bisa menggertakkan giginya, kemudian mengumpulkan kekuatannya yang tersisa untuk memulihkan lengannya yang patah terlebih dahulu. Kemudian setelah telapak tangan pulih sedikit dengan susah payah, tiba-tiba di telapak tangannya sebuah pil biru yang dilihat Xiaoyan dalam pertarungan di aliansi dewa pertarungan tiba-tiba muncul. Segera Tianxun melemparkannya pil biru ke dalam mulutnya. Setelah beberapa tarikan nafas, Tianxun mengeluarkan raungan. Kemudian dapat terlihat jelas cahaya biru keluar dari tubuh Tianxun yang membuat tubuhnya yang hampir hancur mulai pulih dengan kecepatan luar biasa. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening karena dia dapat mendengar suara retakan tulang yang bertabrakan di sekujur tubuh Tianxun. Seolah-olah kerangka yang telah hancur di tubuhnya dengan cepat dibentuk kembali. Bahkan dadanya yang cekung pun segera naik turun lagi, dan kulit pucat berangsur-angsur kembali berwarna. Kenapa? Apakah Anda pikir Anda bisa menang dengan meledakkan domain dewa abadi Anda sendiri? Sekarang tidak peduli bagaimana Anda menghitung hari ini, bahkan jika Anda adalah reinkarnasi dari yang mulia, Anda akan mati di sini. Tianxun berteriak dengan mencibir. Sebelumnya dia terluka sangat parah. Namun setelah dia menelan pil biru, tiba-tiba semua luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah Tianxun selesai berbicara, dia segera berdiri perlahan, sehingga semua orang yang bertaruh pada cincang melihat pemandangan ini. Mereka merasa lega. Karena jika Tianxun kalah dalam pertarungan ini, maka tidak sedikit orang yang mengalami kebangkrutan.
Bagaimanapun banyak orang mempertaruhkan dengan semua poin kontribusi mereka. Oleh karena itu, mereka yang datang ke sini dengan hati-hati berulang kali. Mereka semua takut kalah. Lagi pula, menurut mereka, taruhan seperti itu seharusnya tidak menimbulkan ketegangan, bukan? Saya takut setengah mati. Saya pikir saya akan kalah. Jika tidak, saya akan mengalami kerugian yang tak tertahankan. Jangan khawatir bagaimana tantangan cincang dosi bisa kalah. Bagaimanapun budak dewanya berada di langkah ke-9 keabadian kaisar. Kecuali orang itu berada di keabadian para dewa yang lebih kuat. Jadi jelas mustahil orang itu bisa menang. Pada saat ini, para penonton melihat ke arah Tianxun yang kembali berdiri, yang membuat sorak-sorai yang sudah lama terdiam terdengar kembali. Karena meskipun tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan kabut putih, namun kecepatan pemulihannya jauh lebih lambat dibandingkan Tianxun. Bahkan setelah beberapa tarikan nafas, Tianxun di seberang sudah berdiri tegak. Segera aura yang sangat kuat meledak dari tubuh Tianxun, sehingga semua noda darah yang menempel di tubuhnya langsung berserakan di tanah. Meskipun di arena tidak berangin, rambutnya melambai karena dampak aura yang diledakkan dari tubuhnya. Bahkan itu lebih berdampak secara langsung pada Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan yang nyaris tidak berdiri di kejauhan, terguncang dan tertembak ke belakang, kemudian langsung menghantam keras pada bagian tepi perisai emas. Melihat pemandangan ini, sorakan dari seluruh penonton membumbung ke langit. Segera Tianxun bahkan menginjaknya dengan telapak kakinya. Segera Tianxun menyapu keluar dengan sangat cepat dan langsung bergegas menuju Xiaoyan. Kemudian tiba-tiba dia mengulurkan telapak tangannya dan kelima jari mencengkram kepala Xiaoyan dengan keras, yang membuat darah mengalir dari sudut mulut Xiaoyan. Bagaimanapun sekarang Xiaoyan juga terluka parah, bahkan sepertinya dia berada di ambang batasnya. Apakah sekarang Anda tidak memiliki bantuan lagi? Tianxun mencibir dan menatap Xiaoyan yang tampak malu. Seolah-olah dia sangat yakin bahwa dia kali ini bisa memusnahkan Xiaoyan sepenuhnya. Melihat Xiaoyan dalam situasi krisis, Zhonggu yang awalnya duduk diam, tiba-tiba berdiri dengan mata yang bergetar dan bahkan Jin Dongming juga merutkan kening. Bagaimanapun darah jiwa mereka ada di tangan Xiaoyan. Jika Xiaoyan terbunuh sekarang, maka mereka pasti akan mendapat serangan balik dari darah jiwa. Pada saat yang sama, Cincang yang sebelumnya sangat panik, dia menarik nafas lega saat ini. Kemudian dia segera menatap Zhonggu dengan mata sinis. Tianxun, jangan bunuh dia. Budak dewa ini pasti sangat berguna. Saya menginginkan budak dewa ini hidup. Suara Cincang perlahan keluar, seolah kemenangan telah ditentukan. Setelah kata-kata Cincang keluar, segera terdengar desahan lega dari kursi penonton. Sekarang banyak orang menghela nafas panjang. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, jadi sepertinya tidak ada keajaiban yang akan terjadi. Mampu melawan langkah ke-9 keabadian kaisar seperti ini. Sebenarnya pihak yang kalah tidak lagi berlaku, karena dalam tantangan ini tidak adil. Meskipun banyak orang tidak mau menerimanya, terdapat kesenjangan kekuatan yang sangat besar, jadi mereka juga harus menerima kenyataan yang terjadi saat ini. Zhonggu Dosi, cepat akui kekalahan. Suara Cincang tiba-tiba keluar lagi. Jelas Cincang merasa bahwa dia memiliki peluang untuk menang saat ini. Jadi dia mencibir Zhonggu di depan banyak orang. Tepat ketika semua orang melihat Zhonggu yang sudah berdiri, seolah-olah Zhonggu sepertinya sudah tidak memiliki rasa percaya diri saat suara Cincang terdengar jelas. Meskipun banyak hinaan tertuju padanya, namun mendengar apa yang dikatakan Cincang juga benar. Bagaimanapun ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Karena jika melihat kondisi Xiaoyan sekarang, itu juga membuat Zhonggu ragu-ragu saat ini. Jika dia tidak mengaku kalah lagi, Xiaoyan mungkin benar-benar akan dibunuh. Namun Zhonggu tidak berani mengambil keputusan sekarang, karena suara Xiaoyan belum terdengar. Namun sekarang sepertinya tidak ada cara untuk kembali, dan dia juga tidak tahu mengapa Xiaoyan masih tidak berbicara. Karena jika dia mengaku kalah sekarang,
setidaknya dia tidak akan mati dalam pertempuran ini. Memikirkan hal ini, Jongko mengepakkan tangannya, terus menunggu hingga Xiaoyan mengirimkan pesan kepadanya kapan saja, sehingga dia juga sangat gugup sekarang. Namun meskipun Cincang terus mengeceknya, Jongko juga tidak memperhatikannya. Pada saat ini, Tianxun mengayunkan telapak tangannya ke arah dada Xiaoyan. Jelas dia ingin menggali hati keabadian Xiaoyan. Tepat ketika telapak tangan Tianxun menghantam dada Xiaoyan, sebuah ledakan keras terdengar. Namun telapak tangan Tianxun tidak dapat menembus tubuh Xiaoyan, karena telapak tangannya tetap berada di depan dada Xiaoyan, karena pukulan Tianxun tidak dapat menembus baju besi Xiaoyan. Pertahanan baju besi ini sangat kuat, dan itu adalah harta karun yang bagus, jadi itu akan menjadi milik saya sekarang. Tepat ketika Tianxun ingin mencoba melepaskan baju besi Xiaoyan, tiba-tiba sebuah tangan keluar meraih pergelangan tangan Tianxun dengan keras. Apakah Anda layak mengenakan baju besi saya? Suara dingin Xiaoyan tiba-tiba terdengar yang membuat Tianxun sangat terkejut. Segera Xiaoyan mengerahkan kekuatan besar untuk meremas tangan Tianxun, sehingga terdengar bunyi klik yang membuat pergelangan tangan Tianxun langsung hancur. Kemudian Xiaoyan tiba-tiba melemparkan Tianxun dengan kekuatan yang besar, sehingga Tianxun jatuh ke tanah sambil berguling-guling di tanah. Setelah beberapa saat, Tianxun berhasil menstabilkan sosoknya di arena. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan berdiri tegak dan ada tanda bintang di antara alis Xiaoyan yang terus berkedip dengan liar. Jelas sumber kekuatan asli dari hati api dan jantung kuntur untuk sementara tidak dapat digunakan. Tetapi selain kekuatan sumber asli, Xiaoyan juga belum meledakkan kekuatan avatar dewa asli sepenuhnya. Namun melihat Xiaoyan masih bisa melawan, kebisingan di kursi para penonton sekali lagi menjadi hening sesaat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.